Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Senin tanggal 9 Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah atau 23 November tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Fiqhus Sunnah Lin Nisa, Ensiklopedi Fikih Wanita, karya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan bab zakat. Ini merupakan pertemuan yang kedua, ada di halaman 417. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas tentang pengertian zakat dan kedudukannya di dalam Islam. Sudah disampaikan bahwa pengertian zakat adalah jumlah tertentu dari harta tertentu. Jumlah tertentu, jumlahnya sekian, 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 dari harta tertentu. Apa hartanya? Emas, uang, atau binatang ternak, dan lain-lain, yang dikeluarkan pada waktu tertentu. Kapan dikeluarkannya? Pada tanggal sekian, bulan ini, waktu ini, dan seterusnya. Kepada sekelompok orang tertentu, artinya orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada zakat-zakat yang diterima oleh 8 golongan. Ada zakat-zakat yang diterima oleh fakir, miskin, dan seterusnya. Ini tentang pengertian zakat. Jadi kalau kita ditanya apa yang dimaksud dengan zakat, maka kita jawab, zakat itu maksudnya adalah jumlah tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu kepada orang tertentu. Maksudnya tadi sudah dijelaskan ya, jumlah tertentu, jumlahnya sekian-sekian. Kemudian dari harta yang tertentu, tidak semua harta. Harta apa yang ada zakatnya, tentunya tidak semua. Kemudian dikeluarkan waktunya tertentu, ya setelah mencapai waktunya. Kemudian zakat ini kapan dikeluarkan dan seterusnya. Kemudian kepada orang tertentu, siapa yang berhak menerimanya. Itu yang dimaksud dengan zakat. Dan itu pengertian secara syar'i atau pengertian secara syariat. Kemudian yang berikutnya kemarin disampaikan atau disinggung sedikit pengertian secara bahasa. Ya, kemarin disinggung sedikit pengertian secara bahasa zakat, artinya membersihkan. Kemudian zakat artinya mensucikan. Kemudian zakat artinya menjaga seseorang dari kebinasaan. Ya, zakat itu membersihkan dari harta yang kotor, harta orang sekian, sekian, sekian. Dengan adanya zakat maka hartanya menjadi bersih.
Kemudian zakat itu mensucikan. Orang itu misalkannya pelit, bakhil, dengan dia berzakat, dia bisa suci dari sifat-sifat yang kotor. Kemudian zakat itu bisa menyelamatkan dia dari kebinasaan. Orang-orang yang tidak zakat, dia akan binasa. Di antara bentuk kebinasaannya kemarin kita sampaikan, ya, sabda Nabi SAW, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan bahwasannya orang-orang yang menimbun emas dan peraknya, menimbun hartanya, tidak mau menginfakkan, dan seterusnya, maka bagi mereka siksa yang pedih. Akan dikalungkan itu harta, ya, kalau di dalam ayat disebutkan akan dicairkan itu emas dan perak, kemudian badannya disetrika. Kalau dalam hadis disebutkan itu akan diibaratkan seperti ular, dikalungkan di lehernya, kemudian ular itu akan mematuk-matuk dirinya, dan dia akan berkata, aku adalah hartamu yang kamu timbun waktu di dunia, dan seterusnya. Maka orang yang berzakat akan selamat dari kebinasaan ini. Kemudian kemarin disampaikan terkait kedudukan zakat. Di antara kedudukan zakat yang disampaikan oleh penulis hafizahullah adalah bahwasannya zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Dan ini tentunya kedudukan yang luar biasa sebagaimana dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasannya kepada pembahasan selanjutnya di halaman 419, yaitu al-amwal allati tajibu fiha zakah. Harta yang kena wajib zakat. Jadi harta apa saja yang ada zakatnya. Kenapa? Karena tidak semua harta itu ada zakatnya. Sehingga perlu kita bahas harta apa saja yang ada zakatnya. Di sini ada beberapa yang akan dibahas, ya, harta apa saja yang ada zakatnya. Kita akan bahas satu persatu, dan kita akan mulai dari zakat emas dan perak di halaman 419. Ya, zakat emas dan perak. Ini dua mata uang. Yang pertama, dalam membawakan pembahasan ini, penulis hafizahullah menyebutkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, dari Nabi SAW. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Disebutkan Nabi SAW bersabda, "Idza kanat laka mi'ata dirham, idza kanat laka mi'ata dirham, kalau engkau punya 200 dirham, wahala 'alaihal haul, kemudian mencapai haul, mencapai 1 tahun, fafiha khamsatu darahim, maka zakatnya adalah 5 dirham. Ya, kalau punya 200 dirham, zakatnya adalah 5 dirham apabila sudah mencapai haul, apabila sudah mencapai 1 tahun. Walaysa 'alaika syai'un, yakni fi zahab. Walaysa 'alaika syai'un, engkau tidak punya kewajiban apapun, yakni fi zahab, maksudnya membahas zakat emas. Jadi tidak wajib zakat emas. Hatta yakuna laka 20 dinaran, sampai engkau punya 20 dinar. Kalau punya 20 dinar baru sudah mulai ini kena zakat. Fa idza kana laka 20 dinaran, kalau engkau punya 20 dinar, wahala 'alaihal haul, kemudian sudah
mencapai 1 tahun atau haul, fafiha nisfu dinar, maka kewajiban zakatnya adalah setengah dinar. Ya, sekali lagi ini yang menjadi acuan. Ya, kita pahami dulu hadisnya. Yang pertama, di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dirham dulu. Ya, barangkali dengan ini sebagian ulama menyebutkan patokan zakat lebih ke dirham daripada emas. Karena yang disebut pertama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dirham, yaitu perak. Bisa jadi demikian. Walaupun sebagian ulama banyak menyebutkan patokan zakat adalah emas, agar orang yang berhak menerima zakat dapat bagiannya lebih besar. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, kalau kita punya uang yang jadi patokan kita ngeluarin zakat, patokannya perak atau emas, maka khilaf di kalangan para ulama. Sebagian menyebut patokannya adalah perak. Ya, patokannya adalah dirham. Ya, mungkin di hadis ini pertama disebut Nabi adalah dirham. Kemudian banyak juga ulama yang menyebut patokannya adalah emas, ya, agar lebih maslahat ya untuk orang-orang miskin atau orang-orang fakir atau 6 golongan sisanya yang berhak menerima zakat. Kita lihat sekali lagi, kalau punya 200 dirham, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mencapai haul, mencapai 1 tahun. Yang ketiga, kena wajib zakat sebanyak 5 dirham. Ya, jadi barangkali ada sebagian kaum muslimin yang nabungnya dirham. Ya, 1 dirham ini kan perkiraan mungkin ya 70.000, atau kalau hitungannya perak gram-graman maka disesuaikan. Ya, kita di sini lagi ngebahas dirham. 1 dirham ini 70.000 dikali 200 dirham. Berapa itu jadinya? 140 juta. $14 juta. Berapa tadi kita bilang 1 dirham 70.000 kali 200 dikali 200 dirham 14 juta. Di sini dibilangnya kalau punya 200 dirham kemudian mencapai haul 1 tahun, kewajiban zakatnya 5 dirham, 2,5%. Kalau 14 juta dibagi 40, 350.000. Kalau 5 dirham harganya 70.000, sama 350.000. Ya kan? Jelas insyaallah ya. Kalau punyanya 200 dirham, ya, maka setelah haul 1 tahun ada kewajiban zakat 5 dirham. Ya. Kalau misalkannya punyanya 200 dirham, kemudian setelah haul 1 tahun ada kewajiban zakat 5 dirham. Ini kita berbicara dirham dulu. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan, bagimu tidak ada kewajiban zakat emas sampai kamu punya 20 dinar. Setelah
kamu punya 20 dinar, maka kewajiban zakatnya adalah setengah dinar. Ya, sekarang kita berbicara dinar. Di sini dibilangnya 20 dinar. 1 dinar ini perkiraan kita katakan berapa, Pak? 2.500.000 ya. Siapa yang punya dinar di rumah? Saya pernah lihat harga dinar itu 2.300.000, 2.200.000, 2.400.000. Sekarang kita anggap 2.500.000 ya. Maka kalau 20 dinar dikali 2.500.000 sama dengan 50 juta. Ya, sama dengan 50 juta. Kalau misalkannya 50 juta, zakatnya 2,5%. Berarti dibagi 40, 50 juta dibagi 40 sama dengan 1.250.000. Itu kalau kita bicara uang. Tapi kalau kita bicara dinar, kewajiban zakatnya kalau orang punya 20 dinar, setelah haul 1 tahun adalah setengah dinar. Kalau kita bilang 1 dinar 2.500.000, setengah dinar 1.250.000 sama. Ya kan? Jelas insyaallah ya. Nah, ya maka berdasar hadis ini pemahaman zakat emas dan perak mudah-mudahan jelas. Ya, kalau uang seperti apa nanti akan ada penjabaran lebih luas lagi, diperhatikan di halaman 420. Ya, diperhatikan di halaman 420 paragraf yang kedua. Di sini kata penulis, hafizahullah, ketahuilah ya, sesungguhnya kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak terikat dengan 2 syarat. Jadi kalau kita ikutin urutan hadis, yang pertama orang punya dirham 200. Yang kedua sudah mencapai haul. Baru sama Nabi dikasih tahu zakatnya sebanyak berapa dirham tadi? 5 dirham. Lagi ngomongin dirham dulu. Kemudian ngomongin emas nih ya. Yang pertama Nabi bilang dinar 20 dinar. Kalau kamu punya emas 20 dinar. Kemudian yang kedua Nabi bilang mencapai haul 1 tahun. Yang ketiga baru Nabi kasih tahu zakatnya adalah setengah dinar. Maka di sini kita ingat 2 syarat yang disebutkan oleh penulis hafizahullah, ternyata ada dalam hadis disebutkan. Yang pertama mencapai nisab. Berarti kalau kita ngikutin penjelasan hadis, dirham nisabnya adalah 200 dirham. Dinar nisabnya adalah 20 dinar. Maka kalau ada orang punya dirham senilai 200 dirham atau lebih, kalau dirupiahkan maka disesuaikan saja ya. Kemudian kalau orang punya uang dinar 20 dinar atau lebih, kalau dirupiahkan maka disesuaikan saja. Maka orang itu kena kewajiban zakat. Tapi baru disebutkan mencapai nisab nih. Kemudian yang kedua kita lihat, memilikinya genap 1 tahun dengan hitungan hijriyah semenjak kita punya, ya, dengan hitungan hijriyah. Ada di antara kaum muslimin yang mereka masya Allah nabung dirham. Sebagian Allah kasih rezeki lebih, mereka bisa nabung dinar. Maka ketika kepemilikannya di nisabnya itu tanggal sekian, maka start hitungan harinya dari tanggal itu. Contoh nih, ada sebagian kaum muslimin yang dia nabung dirham atau dinar setiap tanggal gajian, kan begitu. Kemudian Allah menakdirkan pas dia dapat THR,
tabungan dia sudah mencapai nisab atau bahkan lebih, pas dia dapat THR. Maka dari situ, misalnya hartanya utuh, tahun depan dia sudah kena kewajiban zakat. Ya, tahun depan dia sudah kena kewajiban zakat. Itu maksudnya. Jadi lihat nomor 2 di halaman 420, memilikinya genap 1 tahun dengan hitungan hijriyah semenjak memilikinya. Dan nisab harus sempurna dalam setahun penuh, tidak boleh berkurang. Kalau berkurang berarti naik turun itu. Diingat-ingat. Ya, ingat-ingatnya susah Ustaz. Fattaqullaha mastata'tum. Ini masalahnya berbahaya ya, kalau kita tidak keluarkan zakatnya akan mengancam diri kita. Makanya harusnya kita catat. Orang nih kalau bisnis kelewat dikit aja ya itu dia jadi kerepotan. Atau mungkin laporan keuangan juga sama. Atau tukang dagang deh, yang mungkin dagang baju, dagang kue, kita lihat sebagian mereka nyatat di bukunya tuh. Kenapa urusan zakat kita kagak catat, kan begitu? Nah, mesti kita catat. Kita tanggal sekian mencapai nisab. Dan jangan lupa nanti setelah 1 tahun wajib dikeluarkan zakatnya. Selesai ya. Jadi poin yang sedang dibahas ini terkait syarat wajib zakat emas dan perak. Ada 2. Ya, ada 2. Yang pertama mencapai nisab, yang kedua mencapai haul 1 tahun. Jelas insyaallah. Sekarang kita lanjut ya di pembahasan berikutnya. Sebelumnya ya kita uangkan dulu ya. Kita uangkan dulu nih. Sekarang kita praktek dengan dirham. Yang tadi disebutnya 200 dirham. Sekarang jangan kita bahasakan 200 dirham. Ini orang tabungannya udah 2 kali lipatnya mungkin, 400 dirham. Atau siapa yang tahu ada orang punya sekian dirham? Siapa yang pernah dengar orang punya berapa dirham? Ada yang pernah dengar nggak? Kalau yang saya pernah dengar orang cuma punya 5 dirham, 2 dirham karena dia baru-baru nabung begitu. Ada orang kaya mungkin punya paling gede berapa dirham? Atau rata-rata mainnya pada emas batangan kali ya. Sekarang kita bicara dirham saja, tidak masalah, kita perumpamakan. Seseorang punya 400 dirham. Ya, tadi sudah kebayang di kita, sudah jelas di kita, 200 dirham zakatnya 5 dirham. Kalau ada orang 400 dirham punyanya, berarti zakatnya 10 dirham. Itu ngomongin dirham, tapi kayaknya kurang enak di kepala kita kalau dirham. Kita omongin rupiah sekarang. Ya, tadi kita katakan 1 dirham ibaratnya 70.000. 400 dirham dikali 70.000. Ya, handphonenya udah aktif semua. Kalkulator 28 juta. Ya, zakatnya 2,5%. Berarti dibagi 40. Karena 2,5%, hitungan lainnya 1/40. Dibagi 40 sama dengan 700.000. Ya, kita ingat di awal-awal surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menginfakkan sebagian hartanya. Orang punya duit 28 juta, disuruh infak cuma sebagian doang. 700.000 nilainya. Besar atau kecil? Kecil. Orang punya duit 28 juta, dia beli handphone harga 5 juta kagak mikir tuh, langsung dia bayar. Ya. Orang punya duit 28 juta, dia beli kompor harga 1.500.000, kagak mikir, dia langsung bayar. Kenapa zakat cuma 700.000 mikir, kan begitu? Ya kan? Ya, insya Allah pada ngerasa lah, mungkin punya duit 50 juta kali ya, punya duit 30 juta. Ya. Orang punya duit 28 juta, bayar kontrakan setahun 15 juta, kagak mikir, dibayar sama dia. Zakat cuma 700.000, ya kan? Harusnya lebih ringan lagi. Ya, harusnya lebih ringan lagi. Jadi kalau mau patokannya adalah dirham,
maka patokannya 200 dirham. Tinggal dikali 70.000. Nanti dicek aja pastinya 1 dirham harganya berapa. Bisa dicek di internet mungkin. Kalau perkiraan saya harga 70.000, maka ini totalnya 14 juta. Ya, 14 juta. Ya, kita yang punya tabungan di atas 14 juta, ini diingat-ingat tanggal kita punya lebihnya tanggal berapa. Hitungannya hitungan Hijriah. Sekarang nih kita di bulan Rabiul Akhir. Ya, di bulan Rabiul Akhir, maka kalau pengen mulainya dari bulan ini, dalam artian dia mencapai nisabnya dari bulan ini, maka hitungan haulnya dihitung dari bulan ini, Rabiul Akhir. Ketika Rabiul Akhir tahun depan, dia sudah kena kewajiban zakat. Ya, jadi yang punya duit 14 juta itu sudah mencapai nisab kalau patokannya adalah dirham. Jelas ya? Sekarang kita berbicara dinar. Ya, dinar nisabnya 20 dinar. Ya, nisabnya 20 dinar. Sekarang kita bilang orang punya duit 60 dinar atau 100 dinar lah. Ya, punya duit 100 dinar. 100 dinar dikali tadi kita bilang 2.500.000. Berarti kalau dirupiahkan dia punya duit berapa? 250 juta. Ya, dia punya duit 250 juta. Ya, sekarang kita bicara dinar lagi, 20 dinar. Zakatnya setelah haul adalah setengah dinar. Berarti kalau 100 dinar, zakatnya adalah 2,5 dinar. Kita bicara dinar dulu. Diulangi, 20 dinar, zakatnya adalah setengah dinar setelah haul. Kalau 100 dinar, setelah haul, zakatnya adalah 2,5 dinar. Selesai. Sekarang kita bicara rupiah. Ya, orang punya 100 dinar sama dengan 250 juta. Tapi orang-orang kaya mungkin nggak punya 250 juta mereka. Hartanya di atas 500 lah. Ya, mungkin hartanya 500 juta lah. 500 juta harta mereka. 500 juta berarti kalau dia sudah mencapai haul 1 tahun, zakatnya adalah 2,5% dibagi 40. Berapa? 12 juta 500. Ya, 12 juta 500. 500 juta dizakatin 12 juta 500, jangan dipikir gede, jangan. Ya, dia beli motor yang harga 35 juta, kalau punya duit 500 juta, yakin kagak pakai mikir. Yakin. Langsung dia ambil handphonenya, dia buka m-banking. Bayar cash, motor 35 juta. Dia punya duit 500 juta. Dia pengen beli mobil baru yang harganya 200-an. Langsung dia transfer di tempat tuh, 215 juta harga mobilnya. Sementara zakat cuma 12 juta 500. Ya, kita yang kagak punya duit emang gede 12 juta 500. Tapi kita nih lagi ngomongin orang punya duit 500 juta. Bayangin nih, kita masing-masing punya duit 500 juta. Ya kan? Kita pengen beli rumah, cari, ada rumah mungkin dekat-dekat Jakarta di luar sana begitu. Dicek harga rumahnya 220, kita punya 500 juta, yakin langsung transfer 220 tuh. Sementara zakat cuma 12 juta 500. Ya, di sini saya ingin kasih gambaran-gambaran bahwa Allah mewajibkan kepada hambanya wajib sedekah sebagian harta yang dimiliki saja. Ya, jadi dengan begini jadi lebih pendekatannya lebih kena begitu. Kita jadi lebih paham. Jelas insyaallah ya. Taib. Siapa yang mau kasih permisalan lagi? Ini kita masih ngomongin zakat emas dan perak. Bahasa Arabnya an-naqdain, 2 alat tukar. Termasuk alat tukar adalah uang kertas. Nanti akan dibahas setelah ini.
Apa Bu? Lagi ngitung zakat di belakang? Kasih tahu kita dong. Ya, berapa? Ya, tak dulu yang punya perhiasan jangan cerita-cerita dulu ya. Nanti pembahasannya di halaman 422. Sabar yang punya perhiasan, sabar. Nanti kita panggil atu-atu insyaallah. Kita hitung nanti. Kita bahas. Sekarang lihat di halaman 420 nisab emas. Lihat nisab emas. Ya, di halaman 420. Yang pertama, nisab emas adalah 20 dinar. Nisab emas adalah 20 dinar. Ada yang tahu nggak 1 dinar itu berapa gram? 4,25, betul. Nah, 4,25 1 dinar. Sementara nisabnya adalah 20 dinar. Maka tinggal dikali tuh 4,25 dikali 20. Sama dengan 85 gram. Ini kalau kita berbicara emas 24 karat. Jadi emas 24 karat nisabnya adalah 85 gram. Ya, emas perhiasan 24 karat. Ada kan di bawah 24 berapa Bu? 23. Ada yang 23 ya. Kemudian ada yang 22 ada. Terus 18 karat. 18. Coba kalau ibu-ibu ngomongin perhiasan, kita tanya nih ibu-ibu nih. Yang pertama ada emas di pasar itu, emas perhiasan 24 karat, di bawahnya ada 23 karat, di bawahnya ada berapa lagi Bu? 22 ada nggak? Ada. 21 ada? Emas 21 nggak ada? 18. Emas 19, 20 nggak ada? Adanya 18 ya. Berarti emas 24, emas 23, emas 22 sama emas 18, begitu Ibu ya? Ada informasi lain apa cuma 4 itu aja? Baik, kalau cuma 4, sekarang kita lihat yang keterangan di buku dulu. Tadi sudah jelas 20 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Dikali 20 dinar sama dengan 85 gram. Ini kalau kita berbicara emas 24. Ya, emas 24. Ya. Sekarang ada emas di bawahnya ya, emas 23 nih. Emas 23 itu kan kadar emasnya berbeda dengan emas 24. Makanya nisabnya juga bakalan berbeda, bukan 85 gram. Ini kalau saya boleh kira-kira nih ya, kayak 85 gram ya dibagi 24, bukan dibagi 24, 85 dikali 24 ya, 85 dikali 24 ini 2040. Saya nggak terlalu paham partikel-partikel emas yang 24 itu masa gimana, yang 23 gimana. Yang jelas emas 24 kandungan emasnya lebih banyak ketimbang emas 23. Kadar apanya? Kadar emasnya ya. Kalau Iya. 4 itu 99. Iya, jadi yang pertama kita pahami emas 24 otomatis kadar emasnya lebih banyak. Kemudian emas 23 otomatis kadar emasnya lebih sedikit. Berarti nisabnya akan lebih tinggi. Sekarang sebagai gambaran kita lihat yang disebut oleh penulis hafidhahullah dulu. Ada emas 24, ada emas 21, ada emas 18. Ini kan penulis aslinya orang Mesir kalau saya tidak salah. Penulis ini aslinya orang Mesir. Mungkin di Mesir ada kali itu yang tadi emas 24, emas 23, emas 22, kemudian emas 18 itu kelas dunia atau yang ada di kita? Yang ada di kita ya. Nah, berarti bukan kelas dunia ya. Jadi dia bukan ijma para tukang emas, kesepakatan tukang emas sedunia, tidak ya. Ya.
Jadi ini kita lihat dulu yang disebutkan oleh penulis hafizallah. Ini kalau saya tidak salah penulis adalah orang Mesir. Di sana disebutkan ada emas 24, emas 21 sama emas 18. Ya. Nah, di sini dikatakan emas 24 nisabnya adalah 85 gram. Emas 24 nisabnya adalah 85 gram. Nah, emas 21 nisabnya 97 gram. Kadarnya lebih meningkat. Jadi kalau misalkannya 97 gram kadar emas itu dibagi jadi emas 24, ya bakalannya jadi 85 gram begitu. Kemudian emas 18 nisabnya adalah 113 gram. Jadi bukan berarti emas 18 kagak ada kewajiban zakat, bukan. Bukan berarti emas 23, emas 22 kagak ada kewajiban zakat, bukan. Semua emas itu ada kewajiban zakat. Hanya saja nisabnya bakalan berbeda. Ya, nisabnya bakalan berbeda, maka ini disesuaikan. Jadi kalau misalkannya kalau kita buat 85 dikali 24, ini 2040. Ya. Kemudian 2040 misalkannya dibagi 21, dia jadi 97 gram. Iya, 97, sekian. Kemudian kalau kita misalkannya 2040 kita bagi 18, nisabnya 113 gram. Kemudian 2040 kita bagi emas berapa tadi? Emas 23 ya. Nisabnya 88 gram. Kemudian 2040 kita bagi emas 22. Emas 22 nisabnya jadi 92 gram. Lagi 2040 kita bagi emas 21, nggak ada ya tadi. Berarti selesai ya. Jadi ada emas 24, emas 23, emas 22, emas 18. Jadi ada 4 yang tadi disebut sama ibu-ibu. Ya, sampai di sini paham atau masih bingung hitungannya? Bu, bingung atau paham, Bu? Hah? Ini ngomongin emas nih. Nanti kita simpulkan sekali lagi setelah azan. Ya, fadhal muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang hitam. Yang hitam. أشهد أن لا إله إلا الله
Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Ya, kita perhatikan sekali lagi. Yang pertama, kita perhatikan hadis. Lihat terjemahannya di halaman 420 paling atas. Ini hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Bunyinya, perhatikan, jika engkau memiliki 200 dirham dan telah lewat 1 tahun, maka wajib zakat sebanyak 5 dirham. Kalau punya 200 dirham, kemudian lewat 1 tahun, wajib zakat 5 dirham. Kita kembangkan. Kalau punya 400 dirham, lewat 1 tahun, wajib zakat 10 dirham. Kalau punya 600 dirham, lewat 1 tahun, wajib zakat 15 dirham. Udah duluan, udah paham berarti. Saya lanjut ke dinar. Lanjutannya, lihat, tidak wajib atasmu zakat emas kecuali engkau memiliki 20 dinar. Jika engkau memiliki 20 dinar dan telah lewat 1 tahun, ingat, punya 20 dinar dan lewat 1 tahun. Ya, bukan OKB.
Ya, orang kaya baru punya 20 dinar, langsung dia ngerasa punya kewajiban zakat. Belum. Ya, belum setahun. Tapi kalau dia pengen sedekah ya terserah dia. Kena kewajiban zakat belum. Ya, 20 dinar kemudian lewat 1 tahun, maka zakatnya adalah setengah dinar. Sementara dia baru punya 20 dinar nih, dia pengen sedekah sedinar, 2 dinar, ya terserah dia. Namanya sedekah kan. Cuma belum kena wajib zakat. Itu aja bedanya. 20 dinar lewat 1 tahun kena wajib zakat setengah dinar. 40 dinar lewat 1 tahun kena wajib zakat 1 dinar. Ya kan? 60 dinar lewat 1 tahun kena wajib zakat 1,5 dinar. Ini dinar ini lebih mahal kok, agak lambat ya. Coba sekali lagi, 80 dinar lewat 1 tahun kena wajib zakat 2 dinar. Antum jangan salah hitung, rugi nanti loh. Apalagi antum orang ngirit ya, zakat susah salah hitung, ya kena di situ dia. Ya kan? Tapi kalau emang orang dermawan ya bebas-bebas aja kan gitu. Ini orang hitungannya mateng, salah hitung zakat, kena dia. Gak masalah. Itu kenapa? Karena tidak ada ilmunya. Jadi rugi ya, rugi. Orang kalau ada ilmunya nih, sekarang gini, orang kagak ada ilmunya, dia punya punya duit 20 dinar. Dia bilang, "Ini zakat saya 2 dinar" gitu kan. Pas dia belajar, ya rugi saya kemarin, ternyata zakatnya cuma setengah dinar gitu. Lihat ruginya orang tidak berilmu. Tapi kalau orang berilmu tuh untung. Dia punya duit 20 dinar, wajib zakat setengah dinar. Dia keluarin 2 dinar, tapi dia girang, senang gitu, bisa keluarnya gede gitu kan, bisa sedekah banyak. Senang dia, kenapa? Karena punya ilmu. Ini bedanya orang berilmu dengan tidak berilmu gitu. Tapi kalau tidak berilmu, ngeluarin zakat 2 dinar, dia belajar, nyesek dia kemarin ngeluarin 2 dinar. Tapi kalau orang yang berilmu, sengajain dia keluarin 2 dinar, memang dia pengen sedekah, bukan dia pengen mengada-ngada dalam agama, tidak. Karena dia tahu memang kewajiban zakat hanya setengah dinar. Tapi kan dengan ilmunya dia jadi orang dermawan, Masya Allah, ya tidak masalah. Ya, jelas ya? Alhamdulillah. Sekarang kita balik ke yang kedua, paragraf kedua nih. Paragraf kedua ingin menyampaikan bahwasannya kewajiban mengeluarkan zakat emas syaratnya ada 2. Yang pertama nisab, yang kedua haul. Ya, kalau emas nisabnya adalah 20 dinar. Kalau perak nisabnya adalah berapa tadi? 200 dirham. Sekarang kita ngomongin nisab emas dulu, 20 dinar. 1 dinar tadi kita katakan 4,25. 1 dinar 4,25 gram. Berarti kalau 20 dinar tinggal dikali 4,25 kali 20 sama dengan 85. Ini berlaku untuk emas 24 karat. Berarti kalau 85 dikali 24 gitu ya, kalau emas 24 karat. Ya, ibaratnya begitu ya, 85 dikali 24. 85 kali 24 berapa tuh? 2040. 85 kali 24 2040. Ada yang pakai kalkulator nggak ibu di belakang? Pakai dong, handphonenya boleh. Ya. Itu kita emas 24 tuh ya. Sekarang kita ngomongin emas 23. Sekarang coba 2040 dibagi 23. Berapa? 88. Berarti kalau emas 23 nisabnya berapa gram? 88 gram. Begitu maksudnya. Jelas ya? Tadi lagi 85 kali 24 2040. Sekarang mau emas berapa karat? Emas 22
I21 kan di buku Ibu. Kita mau ngelihat ke pasar. Di pasar itu nggak ada kan emas 21 katanya tadi. Iya, berarti kita emas 22 nih. Tinggal 2040 dibagi 22 sama dengan 92, sekian. Berarti 92 gram nisabnya kalau emas 22. Jangan dikira kagak ada zakatnya kan begitu. Iya kan? Kemudian lagi 85 kali 24. Kita masih patokan asli 85 gram emas 24 karat. 2000 sekarang 2040 tadi ya. Sekarang kita mau ngebahas emas yang 18 karat. Tinggal dibagi 18. Berapa tuh? 113. Berarti nisabnya emas 18 113. Jangan dikira kagak ada zakatnya. Ada kewajiban zakatnya. Jadi jangan nanti pikirannya matang, belinya emas 18 saja biar kagak ada zakatnya. Ada zakatnya, cuma beda nisabnya. Karena kadar emas 24 dengan kadar emas 18 berbeda. Saya jadi ingat kemarin saya nelpon Syekh Malik beberapa waktu yang lalu. Syekh Malik hafizahullah yang pernah kesini, kenal semua insyaallah. Itu saya membahas masalah zakat ini. Cuma memang waktu itu tidak sampai tuntas. Hanya beliau mengatakan bahwa emas 18 dengan emas 24 dengan emas 22 itu kadar emasnya berbeda. Tapi tetap semuanya ada zakatnya. Hitung-hitungan pastinya tanya tukang emas, begitu beliau waktu itu mengatakan. Nah, sekarang kejawab. Jelas bagi kita ya. Nah, jadi patokan aslinya emas nisabnya 85 gram. Tapi itu emas 24. Dikali aja 24. Nanti berapa jadinya tinggal dibagi. Kalau emas 23 berarti tadi 88 ya. 88. Kemudian emas 22 97. Emas 18 113 gram gitu. Jelas insyaallah ya? Iya, jelas. Baik, sekarang kita ke perak. Nah, nisab perak adalah 200 dirham. 200 dirham ini 595 gram. Ada nggak perak 24, perak 23, perak 18? Ada nggak? Nggak ada ya. Berarti cuma satu berarti ini. Ya, perak nisabnya kalau digramin 595 gram. Berapa harga per gram perak? 1.000 sekian. 7.000 apa ya kemarin? Dicek. Harga perak. Harga perak coba kita cek. Berapa harga perak 1 gram ya? Di sini perak batangan 250 gram 3.750.000. Kalau 500 gram 7.100.000. Lebih murah ya. 500 gram 7.100.000 dibagi 500 14.000. Ya, harga perak sekitar 14.000, 12.000, 11, 13, 15, naik turun ya, seperti itu ya. Di sini kita katakan harganya 14.200. Anggap saja 15.000 sudah. Ya, 15.000 dikali 595. Lihat, kalau mau patokannya perak 15.000 dikali 595. Berapa tuh? 8.925. Ya, 8.925.000
Orang punya duit 10 juta udah kena nisab dia. Cuma belum tentu kena haul, ya kan? Udah kena nisab tapi belum tentu kena haul. Karena mungkin kebutuhan dan seterusnya. Tapi kita ingat itu, kalau udah itu kena wajib zakat. Sampai di sini pembahasannya jelas atau ada yang nggak jelas? Berarti kalau kita terapkan pakai yang perak, kita kombinasi pakai perak lebih kecil lagi berarti ya. Ini kan tadi kita untuk harga dirham kita tadi kan ngira-ngira ya, yang kita bilang 70.000. Tapi kalau perak tadi saya memang lihat website. Kalau perak, makanya nanti dilihat, dipastikan begitu. Dirham sih 65.000 per hari ini di gerai ini. Iya, dirham 65.000. Berarti berapa? 200 dirham dikali 65.000. 13 juta. 13 juta. Perak 10 juta ya. Kalau pakai perak tergantung harga perak. Tadi yang saya lihat harga perak ketika 250 gram berbeda dengan harga perak ketika 500 gram. Dia lebih murah jatuhnya begitu. Maka sekarang begini, nanti akan ada keterangan. Contoh nih ya, contoh. Tadi zakat dirham 200. Sementara kita punya cuma 100 dirham. Kemudian dinar 20 dinar. Sementara kita punya 10 dinar. Itu kita belum kena wajib zakat. Jangan kita hitung logika. Kan kalau 100 dirham tambah 10 dinar digabung kan jadi terpenuhi kan gitu. Jangan kita hitungnya begitu. Karena nggak bisa dicampur. Artinya kalau kita mau sedekah bebas-bebas aja. Ketika orang pengen sedekah silakan saja, nggak ada aturannya. Tapi kalau zakat ada aturannya. Kalau dirham 200 baru kena wajib zakat. Kita nggak boleh antum harus zakat itu. Punya 100 dirham sama 10 dinar kan kalau digabung kan sama aja begitu. Nggak bisa. Sementara dia misalkannya karena faktor kebutuhan dan lain-lain, namanya kita ngambil harta orang dengan cara yang zalim. Bahkan orang yang sudah kena wajib saja nisab dan haul, ada petugas zakat resmi dari pemerintah, nggak boleh kita maksa-maksa harus ngeluarin zakat yang paling top, nggak boleh. Yang mana yang wajib zakat ya sudah itu. Misalnya, contoh nanti kita akan bahas zakat binatang ternak. Orang punya kambing sekian, sapi sekian, onta sekian. Ketika petugas zakat datang nih dikasih, wah ini kok jelek pak? Yang paling bagus dong. Makanya ketika Muaz bin Jabal diutus ke Yaman, dikasih tahu yang pertama kali dakwahnya dakwah tauhid, 2 kalimat syahadat. Kedua dakwah salat. Yang ketiga dakwah zakat. Yang terakhir diingetin wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab atau kama qala. Hati-hati doanya orang yang dizolimi, nggak ada penghalang antara dia dengan Allah. Tapi abis Nabi bilang zakat. Kata para ulama, zakat nggak boleh petugas zakat ngambil harta zakat yang paling bagus. Namanya zolim sama orang. Hati-hati harta orang jangan dizolimi gitu. Jangan kita paksain sebagai petugas zakat. Misalnya kita nih tahu ada warga punya 100 dirham dan 10 dinar. Kalau kita gabung wah udah kena. Belum kena wajib zakat. Harus kita lewati rumah orang itu. Cari orang lain yang memang sudah kena kewajiban zakat. Itu kalau kita sebagai petugas zakat pemerintah. Kan sementara di kita nggak ada. Ini cuma gambaran bahasa pendekatan saja biar lebih mudah untuk dipahami. Cukup insya Allah. Nanti zakat uang kertas kita sambung pertemuan yang akan datang. Ya kita agak pelan sedikit biar lebih mudah untuk difahami. Nanti akan ada sambungannya lagi zakat pendapatan gaji bulanan. Itu akan dibahas juga nanti setelah dibahas uang kertas insya Allah. Ya sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala,
Yang salah dari saya pribadi, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kita sambung dan kita sempurnakan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.